Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Agar COVID-19 tak mengganas lagi. Pandemi COVID-19 belum juga sirna. Setelah melanda yang membuat kita bisa menikmati pelonggaran, kasus virus corona meninggi lagi yang memaksa kita untuk kembali menjalani pengetatan. COVID-19 memang tidak seganas dulu. Betul bahwa kasusnya meningkat, penyebarannya pun meluas. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan tak terlalu ganas. Boleh jadi, mutasi virus telah menghasilkan subvarian yang semakin lemah. Itulah yang kita harapkan. Pandemi COVID-19 kini banyak dimainkan oleh subvarian BA4 dan BA5, seperti halnya Omikron. Subvarian ini juga gampang menular, mudah menyebar. Namun, sama juga seperti Omikron, tingkat fatalitasnya tak terlalu mencemaskan. Kendati kasus positif akibat BA4 dan BA5 melambung, tingkat kematian tak meningkat tajam. Data per 24 jam kemarin misalnya, kasus baru COVID-19 bertambah 1.434 sehingga total jumlah kasus di Indonesia mencapai 6.095.351 orang sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Data juga menunjukkan pasien sembuh bertambah 1.868 orang, sementara yang meninggal 9 orang. Meski jauh ketimbang kasus harian tatkala serangan varian Delta sedang ganas-ganasnya dulu, penambahan kali ini terbilang luar biasa. Dalam kurun kurang dari sebulan, kasus COVID-19 di Indonesia naik 620%. Tren yang juga terjadi di tingkat global tersebut jelas tidak main-main. Kita masih boleh bernapas lega karena tingkat risiko akibat COVID-19 saat ini tak terlalu tinggi. Tetapi, kita tidak boleh lupa diri lalu menganggap remeh, kemudian mengabaikan segala perangkat pencegahan. Pengabaian itulah yang mengemuka belakangan ini. Karena merasa corona tak lagi menjadi ancaman, kian banyak masyarakat yang tak lagi peduli pada protokol kesehatan. Lantaran pemerintah telah membuka rantai pengetatan, semakin banyak warga yang larut dalam euforia. Penggunaan masker sebagai penangkal ampuh agar kita tidak tertular dan menularkan virus kini semakin langka. Pemerintah memang membebaskan rakyat untuk tak lagi memakai masker di ruang terbuka, tapi celakanya kebebasan itu diadopsi pula di ruang tertutup. Pada konteks itulah kita mendukung sepenuhnya ajakan Presiden Jokowi untuk menggaungkan kembali kepatuhan pada protokol kesehatan. Realitasnya, corona kembali merajalela. Karena itu, protokol kesehatan niscaya kembali kita kedepankan, jangan lagi ditaruh di belakang. Apa yang diputuskan pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta kemarin itu tepat. Perintah Presiden kepada jajaran terkait untuk mengakselerasi vaksinasi, terutama dosis ketiga atau booster, juga tepat. Selain prokes, vaksinasi penting, sangat penting untuk mencegah COVID-19. Semakin banyak masyarakat yang divaksin, semakin tebal pula kekebalan komunitas. Vaksin dosis pertama memang sudah mencapai 200 juta warga atau 96,79% dari target. Dosis kedua pun sudah 169 juta orang atau 81,22% dari target. Namun, pergerakan vaksinasi dosis ketiga terbilang lambat. Baru 51 juta warga alias 24,50% dari target yang menerima. Perlu semangat baru lagi untuk vaksinasi booster. Tidak hanya pemerintah dan segala perangkatnya, yang ada baiknya juga memberikan vaksin dosis keempat. Masyarakat pun perlu kembali bergairah untuk mendapatkan perlindungan itu. Sebab, belakangan ini rakyat semakin kehilangan minat untuk disuntik vaksin. Keputusan pemerintah menjadikan kembali vaksinasi booster sebagai syarat bagi masyarakat untuk mengunjungi ruang publik seperti mal dan tempat wisata perlu segera dieksekusi. Demikian halnya dengan ketentuan booster menjadi syarat melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Pengetatan memang tidak mengenakan, tetapi ada saatnya ia menjadi pilihan agar COVID-19 tak semakin mengganas lagi menyerang kita.
Selamat pagi pemirsa. Pandemi COVID di studio Metro TV, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker? Pakai terus. Masih pakai terus ya. Kan COVID-nya sudah aman ini, Bang, sekarang, Bang? COVID nggak akan pernah aman. Tidak akan pernah aman. Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini, senapas dengan editorial, diberikan judul, "Jangan Abaikan Prokes, Protokol Kesehatan." Ini tanda tanya besar ini Bang Elman, karena sekarang banyak sekali orang, atau saya balik saja, sekarang sedikit sekali orang yang masih pakai masker, terutama di tempat-tempat umum, walaupun itu tempat terbuka karena katanya pemerintah membolehkan, tetap lepas masker itu Bang. Bagaimana Bang? Jadi sebetulnya judulnya nggak begini. Rakyat sudah abaikan prokes. Sebenarnya sudah diabaikan. Sudah diabaikan. Nah, itu kan kita bisa lihat kalau kita ke mall, kalau kita menghadiri pesta-pesta, apakah outdoor maupun indoor sama aja. Rata-rata sudah lepas masker. Bahkan sudah cipikan berpelukan, bersalaman. Dan sudah jarang dipikiri pakai bersih-bersih tangan. Oh iya, hand sanitizer, cuci tangan apalagi Bang. Jadi ini sebetulnya itu yang saya katakan, kita seringkali menganggap remeh terhadap COVID ini. Ya. Dan akhirnya sekarang meningkat lagi. Tapi karena katanya tidak meningkatkan jumlah orang yang harus dirawat, tidak menambah angka kematian, akhirnya ini aman-aman saja Bang. Tapi kan ada yang mati kan? Ada sih. Masih ada. Jadi jangan dianggap remeh, kecuali sudah bisa kita pastikan tidak bakal ada yang mati. Itu baru ya. Seperti mungkin flu biasa. Kalau flu biasa kan nggak ada yang mati kan. Oke, kita lebih jauh nanti akan bahas bagaimana kita bisa tetap menjaga diri kita di editorial. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, ini penyakit yang lain lagi nih Bang Elman. Penyakit mulut dan kuku. Percepat vaksinasi PMK jelang Idul Adha. Ini kalau mempelajari literatur penyakit mulut dan kuku ini katanya ya Bang, semoga saya salah, belum ada obatnya, hanya ada vaksin. Dan vaksin itu kan untuk hewan yang masih sehat ya. Ini bagaimana ini bisa membantu perayaan Idul Adha ini Bang Elman? Ya memang ini menjadi peringatan ya buat kita semua lah. Saya nggak usah sebutkan siapa yang paling bertanggung jawab sebetulnya soal ginian ini kan. Artinya apa? Kita ini mestinya harus waspada setiap masa, setiap saat. Jadi 24 jam sehari kita harus waspada, jangan sampai ada hewan yang terkena penyakit PMK ini kan, penyakit mulut dan kuku ini kan. Nah kalau ada kewaspadaan itu, dan disitulah pentingnya ada vaksinasi secara berkala kan. Jadi vaksinasi ini sebetulnya tidak dadakan-dadakan. Seharusnya ya. Nah, artinya kalau sekarang divaksinasi, padahal katakanlah Idul Adha udah tanggal 9. Tinggal sudah di depan mata. Bagaimana kita bisa menjamin? Mudah-mudahan mudah-mudahan tak seekor pun sapi yang kena PMK. Jadi kalau ada yang kena kan kasihan kan. Betul. Ya walaupun memang katanya sih tidak menular ke manusia, tapi kan ini akhirnya membuat kita ya enggan juga ya Bang mengkonsumsi daging dari hewan yang sampai terkena PMK dan akhirnya mati itu Bang. Tapi
itu juga menurut saya masih perlu dibuktikan ya. Kalau kita memakan daging hewan yang mati, PMK, yang kena PMK. Iya. Apa ada jaminan kita tidak terkena gitu kan? Itu dia ya. Kita harapkan nanti setelah Idul Adha pun masalah ini benar-benar dituntaskan. Jangan terus dilupakan gitu loh. Betul. Jadi supaya PMK yang selama sekian tahun tidak ada lagi di Indonesia dibuat lagi seperti itu. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Sidang Lili dijanjikan berjalan profesional. Lili ini maksudnya adalah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang terbukti yang sedang akan dibuktikan menerima tiket dan kemudian akomodasi untuk menonton MotoGP Mandalika. Nah ini bagaimana nih Bang Elman kira-kira Bang? Ya, kita kan sebetulnya kan belum tahu pasti kebenaran ini kan. Betul. Ini kan baru tuduhan, dan kalau saya baca dugaan ya. koran ini kan baru dugaan berdasarkan pemberitaan sebuah media massa kan gitu kan. Oh. Nah ini kan, tapi kan di luar kan sudah heboh. Bahkan ada yang saya lihat pengamat hukum atau praktisi hukum yang mengatakan Lili sudah mengundurkan diri. Oh, malah begitu? Nah, tapi ketika saya dengar kemarin dikejar, dia tidak mengatakan itu. Dia bilang, saya yakin dia akan mengundurkan diri katanya. Nah, tapi kalau menurut saya, daripada kita berprasangka yang tidak, lebih bagus kita tunggu bagaimana jalannya sidang etik dari Dewan Pengawas KPK hari ini. Nah, harapan kita memang ya Dewan Pengawas ini harus betul-betul profesional. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tidak kemudian mengedepankan semangat korsa begitu ya Bang ya. Jangan. Kadang-kadang ada tuh seperti itu. Jangan sampai tidak ada kesan mereka menutupi apa yang terjadi. Karena ini menyangkutkan penegakan hukum di sebuah lembaga yang harus kita percayai. Kan betul, gitu. Betul. Kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Sangat tinggi kepada KPK. Jadi jangan karena noda kecil akhirnya merusak lembaga KPK gitu kan. Baik, dan kalaupun ternyata memang terbukti sebaliknya juga harus dipertegas itu. Harus dipertegas, memang tidak bersalah gitu kan. Betul. Baik, kita nanti ikuti saja perkembangannya seperti apa. Sekarang kita ke editorial pemirsa, agar COVID-19 tidak mengganas lagi. Saya di handphone Bang ada aplikasi Bersatu Lawan COVID. Sejak ada COVID sampai sekarang saya pakai itu, tapi mungkin 2 bulan lebih aplikasi itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Saya tanya ke Satgas, apakah sudah tidak dipakai lagi? Oh, sedang ada pergantian server katanya. Tapi sampai sekarang tidak bisa dibuka lagi Bang. Sehingga saya tidak tahu berapa sih angkanya per hari. Kita harus lihat website. Pertanyaannya Bang, apakah relevan untuk kita mengatakan kita meningkatkan prokes lagi? Karena kelihatannya pihak-pihak yang berwenang setengah hati Bang untuk melakukan itu. Bagaimana Bang Elman? Ya, sebetulnya kalau saya mengatakan pihak yang berwenang tidak setengah hati. Memang maksudnya adalah di balik semua itu kan bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita bangkit lagi dari keterpurukan selama 2 tahun kan gitu. Ya, kan? Karena memang ketika kita mengetatkan pengawasan COVID, ekonomi memang mundur ya. Betul mundur. Tetapi yang ingin saya katakan, jangan pernah menganggap COVID ini tidak ada. Sudah hilang. Sudah hilang. Bahkan sudah mati gitu kan. Semua kita harus menganggap bahwa COVID ini tetap ganas. Dia bagaikan pencuri yang menunggu kelengahan kita. Begitu kita lengah, begitu dia menyerang. Jadi COVID ini tetap buas, tetap ganas, siap menerkam, merenggut nyawa kita kapan saja, manakala kita tidak siap. Jadi di sinilah sebetulnya yang selalu kita katakan, tetap harus waspada. Artinya apa? Prokes. Siang dan malam prokes harus tetap bagian dari hidup kita. Tidak boleh abai. Masalahnya Bang, belakangan kan kita jadi agak kacau ya ketika ada aturan membolehkan lepas masker di luar ruang terbuka.
tidak ada lagi karantina ketika orang bepergian dari dan ke luar negeri. Akhirnya kita semua merasa jangan-jangan COVID ini sudah aman, sehingga prokes itu sudah tidak perlu lagi. Kita akan bahas itu bagaimana menurut nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 Juli 2022 agar COVID-19 tidak mengganas lagi. Agar COVID-19 tak mengganas lagi. Pandemi COVID-19 belum juga sirna. Setelah melanda yang membuat kita bisa menikmati pelonggaran, kasus virus corona meninggi lagi yang memaksa kita untuk kembali menjalani pengetatan. COVID-19 memang tidak seganas dulu. Betul bahwa kasusnya meningkat, penyebarannya pun meluas. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan tak terlalu ganas. Boleh jadi, mutasi virus telah menghasilkan subvarian yang semakin lemah. Itulah yang kita harapkan. Pandemi COVID-19 kini banyak dimainkan oleh subvarian BA4 dan BA5, seperti halnya Omikron. Subvarian ini juga gampang menular, mudah menyebar. Namun, sama juga seperti Omikron, tingkat fatalitasnya tak terlalu mencemaskan. Kendati kasus positif akibat BA4 dan BA5 melambung, tingkat kematian tak meningkat tajam. Data per 24 jam kemarin misalnya, kasus baru COVID-19 bertambah 1.434 sehingga total jumlah kasus di Indonesia mencapai 6.095.351 orang sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Data juga menunjukkan pasien sembuh bertambah 1.868 orang, sementara yang meninggal 9 orang. Meski jauh ketimbang kasus harian tatkala serangan varian Delta sedang ganas-ganasnya dulu, penambahan kali ini terbilang luar biasa. Dalam kurun kurang dari sebulan, kasus COVID-19 di Indonesia naik 620%. Tren yang juga terjadi di tingkat global tersebut jelas tidak main-main. Kita masih boleh bernapas lega karena tingkat risiko akibat COVID-19 saat ini tak terlalu tinggi. Tetapi, kita tidak boleh lupa diri lalu menganggap remeh, kemudian mengabaikan segala perangkat pencegahan. Pengabaian itulah yang mengemuka belakangan ini. Karena merasa corona tak lagi menjadi ancaman, kian banyak masyarakat yang tak lagi peduli pada protokol kesehatan. Lantaran pemerintah telah membuka rantai pengetatan, semakin banyak warga yang larut dalam euforia. Penggunaan masker sebagai penangkal ampuh agar kita tidak tertular dan menularkan virus kini semakin langka. Pemerintah memang membebaskan rakyat untuk tak lagi memakai masker di ruang terbuka, tapi celakanya kebebasan itu diadopsi pula di ruang tertutup. Pada konteks itulah kita mendukung sepenuhnya ajakan Presiden Jokowi untuk menggaungkan kembali kepatuhan pada protokol kesehatan. Realitasnya, corona kembali merajalela. Karena itu, protokol kesehatan niscaya kembali kita kedepankan, jangan lagi ditaruh di belakang. Apa yang diputuskan pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta kemarin itu tepat. Perintah Presiden kepada jajaran terkait untuk mengakselerasi vaksinasi, terutama dosis ketiga atau booster, juga tepat. Selain prokes, vaksinasi penting, sangat penting untuk mencegah COVID-19. Semakin banyak masyarakat yang divaksin, semakin tebal pula kekebalan komunitas. Vaksin dosis pertama memang sudah mencapai 200 juta warga atau 96,79% dari target. Dosis kedua pun sudah 169 juta orang atau 81,22% dari target. Namun, pergerakan vaksinasi dosis ketiga terbilang lambat. Baru 51 juta warga alias 24,50% dari target yang menerima. Perlu semangat baru lagi untuk vaksinasi booster. Tidak hanya pemerintah dan segala perangkatnya, yang ada baiknya juga memberikan vaksin dosis keempat. Masyarakat pun perlu kembali bergairah untuk mendapatkan perlindungan itu. Sebab belakangan ini rakyat semakin kehilangan minat untuk disuntik vaksin. Keputusan pemerintah menjadikan kembali vaksinasi booster sebagai syarat bagi masyarakat untuk mengunjungi ruang publik seperti mal dan tempat wisata perlu segera dieksekusi. Demikian halnya dengan ketentuan booster menjadi syarat melakukan perjalanan dengan transportasi umum.
Pengetatan memang tidak mengenakan, tetapi ada saatnya ia menjadi pilihan agar COVID-19 tak semakin mengganas lagi menyerang kita. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya, Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi. Pak Syahril, mau mengkonfirmasi dulu Pak, kan belum lama Presiden Jokowi mengumumkan bahwa masyarakat boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Tapi belum lama kita dengar Wakil Presiden mengatakan mencabut atau harus pakai masker lagi di ruang terbuka. Yang berlaku tuh yang mana sebetulnya Pak Syahril? Jadi yang pernyataan Presiden itu jangan diputus ya Bang Leo. Jadi harus ada tetap memakai masker apabila ketemu banyak orang di kerumunan dan sebagainya walaupun di ruang terbuka. Jadi bukan di ruang terbuka terus bebas. Itu yang pertama. Oke. Dan memang seiring naiknya kasus ya. Nah, kemarin tanggal 1 itu Bapak Wakil Presiden memang berdasarkan masukan dari beberapa pihak dengan kenaikan kasus ya mengusulkan bagaimana kebijakan itu kita evaluasi lagi supaya semuanya kita ketatkan seluruhnya, bukan hanya masker tapi termasuk vaksinasi dan seterusnya. Jadi gitu maknanya ya. Jadi masih tetap berlaku boleh lepas masker di ruang terbuka kalau bukan berkerumun, begitu ya Pak Syahril ya? Ya, tidak berkerumun, tidak mendatangi suatu konser, olahraga dan seterusnya. Ya, Pak, tapi kan ini faktanya kita lihat sekarang rata-rata Indonesia kasus baru sekitar 2.000-an lagi ya per hari ya. Kalau melihat ini Pak, apakah ini bukan waktunya untuk benar-benar kembali mengetatkan lagi Pak, katakanlah masker, karena yang saya ingat pada waktu aturan masker di ruang terbuka itu boleh dilepas, sebetulnya masyarakat umumnya sudah merasa nyaman pakai masker, tidak masalah gitu, sehingga akhirnya sekarang kelihatannya jadi kebablasan masyarakat di mana-mana lepas masker Pak Syahril. Bagaimana Pak? Ada langkah koreksi nggak Pak untuk itu Pak? Oke, sebelumnya kita lihat angka, memang kenaikan kasus ini tanggal 30 kemarin mencapai 2.200 ya, 30 Juni. Tapi 4 hari terakhir ini semuanya turun, bahkan sampai 1.400. Kemudian juga harus dilihat angka-angka yang lain ya. Artinya kalau melihat angka-angka yang lain kita masih terkendali Pak ya, hospitalisasi, positivity rate dan sebagainya. Nah tetapi saya setuju dengan Bang Elman tadi, ini adalah warning ya, warning betul. Kita jangan lagi peristiwa Delta, kemudian yang kenaikan kasus yang membuat kita semuanya babak belur, ya itu. Dan saat ini kita harus sadarkan semuanya bahwasanya pandemi itu ada di sekitar kita dan saat ini ada subvarian baru yang memang betul seperti Pak Elman mengatakan dia akan mencari kelengahan kita. Nah, apabila kita pakai masker yang tidak benar, apalagi tidak masker. Jadi kami sarankan masker ini merupakan kebutuhan ya Bang Leo, Bang Elman, bukan menjadi kewajiban atau apa, jadi kebutuhan. Jadi bijaklah kita memakai masker bagi bagian hidup sehat. Pak Syahril, masalahnya begini Pak, ini kan kita masih punya Peduli Lindungi ya, itu masih ada kan Pak ya? Masih. Karena belakangan mau dipakai untuk beli minyak goreng, saya sementara datang ke mall besar di Jakarta Pak, itu QR code-nya masih ada, petugasnya masih ada, tapi saya sudah tidak diminta untuk scan lagi Pak. Nah, maksud saya adalah apakah kita masih benar-benar serius Pak untuk menangkal penyebaran COVID ini? Karena kalau melihat efek dari COVID yang terakhir, kan sering disebut orang sangat ringan. Bagaimana Pak Syahril? Memang kenyataan di lapangan kita melihat seperti yang disampaikan Bang Leo maupun Bang Elman tadi, banyak kendor, disiplin yang kurang dan sebagainya, terutama pengawasan.
Saya setuju tadi beberapa mal tidak lagi mengawasi, cuma hanya sekedar formalitas. Betul. Nah, dengan ratas kabinet kemarin, Presiden sangat jelas, saat inilah kita untuk memulai lagi dan meningkatkan kembali, baik itu prokes maupun vaksinasi. Dulu vaksinasi bagus ya, kita ada sentra vaksinasi oleh TNI, Polri, swasta, dan seterusnya. Nah, dengan capaian baru 24% booster, maka kita saatnya apa yang diinstruksikan, saya ulangi, apa yang diinstruksikan Presiden harus kita laksanakan demi bangsa ini. Baik, jadi pemerintah masih terus ya mengawasi Pak apa yang terjadi, karena kalau dulu saya ingat 2 tahun COVID, Satgas COVID itu sangat jelas Pak keberadaannya. Betul. Sekarang saya bertanya-tanya, Satgas COVID itu masih ada atau tidak begitu Pak Syahril? Oh masih, jadi Satgas itu bahkan dari pusat sampai ke daerah. Memang kenyataan di lapangan, mungkin sebagian kita lihat adalah kelemahan itu yang ya hari ini saya setuju dengan editorial ini. Ayo saatnya kita untuk menghadapi COVID yang bisa mengganas lagi katanya ya. Baik. Kita harap sama-sama ya supaya kita menjaga kesehatan kita sama-sama. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril. Terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Syahril. Itu pertanyaannya Bang Elman. Kesiapan kata juru bicara Kementerian Kesehatan ada, pemerintah tetap serius. Tapi kan kenyataan di lapangannya menunjukkan sebaliknya. Peduli Lindungi hanya formalitas, masker tidak dipakai, sudah tidak ada yang menegur. Dan karena memang jumlah hunian rumah sakit dan angka kematiannya tidak meningkat tajam, akhirnya semua orang merasa ini sudah aman. Bagaimana Bang? Ya mestinya bagaimana kita menangkal COVID ini mestinya tidak hanya beban pemerintah ya, apalagi pemerintah pusat, tapi ini juga harus menjadi beban para gubernur, kepala daerah ya, bupati, wali kota, camat, lurah dan sebagainya, dan masyarakat. Jangan sampai ada kesan bahwa prokes ini menjadi beban, kewajiban. Ini sebetulnya harus sudah melekat dalam diri kita. Jadi kalau kita mau selamat, berarti kita harus siap-siap. Jagalah kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita menggantungkan nasib kita kepada, katakanlah kepada Satgas, kepada misalnya juru bicara Depkes, kepada misalnya Bapak Presiden. Tidak. Kesehatan kita sangat tergantung daripada bagaimana kita menyikapinya. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana mensosialisasikan agar COVID ini menjadi tanggung jawab semua pihak, tanpa kecuali. Karena kalau saya baca ya, begitu pemerintah bilang perlu ada booster lagi, yang terjadi saya lihat maki-maki. Respons masyarakat negatif terhadap rencana ini kan. Jadi menurut saya masyarakat jangan pernah menganggap COVID ini sudah hilang. Gak bakal hilang sampai kapanpun ini ada. Nah kalau Anda mau selamat, Anda tidak terkena COVID, ya gunakan prokes. Pertanyaannya Bang, apakah memang bisa diterapkan kondisi seperti sekarang? Maksudnya masyarakat, pemerintah kan punya niat baik ya. Ketika Presiden mengumumkan boleh lepas masker di tempat terbuka yang tidak kerumunan, itu kan sebenarnya untuk meringankan juga perasaan masyarakat, untuk mendorong juga kegiatan supaya ekonomi bergerak. Tapi masalahnya kan orang Indonesia suka kebablasan Bang, kelewatan Bang ketika kalau kita baca kan boleh kan. Boleh kan tidak diharuskan lepas masker. Bukan kan? Perintah itu. Bukan perintah kan, boleh. Oleh karena itu masyarakat yang harus bijak. Saya misalnya, saya menghadiri pesta ataupun apa saja, acara lah ya, acara apa, saya selalu pakai masker. Bahkan di luar pun saya pakai masker. Olahraga pun saya pakai masker. Kenapa? Saya takut. Karena belum tentu daya tahan tubuh saya selalu prima kan. Pertanyaannya Bang, apakah bisa kemudian sistem itu diserahkan kepada pribadi masing-masing? Karena
Akhirnya kalau kemudian sebagian besar orang sudah tidak lagi mau pakai prokes, tidak mau pakai masker, akhirnya yang pakai masker ini sering dianggap aneh, sering dianggap berbeda, sering dianggap ketakutan, paranoid. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV, Bang Elman. Kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, tetap mau pakai prokes atau ya COVID ini memang sudah tidak ada menurut Ibu? Bagaimana Bu? Nah, itu tadi pertama Bung Leo katakan dengan Bung Elman adalah mengenai judul. Judulnya harusnya jangan ini, betul. Judulnya hari ini temanya harusnya masyarakat harus hidup dalam situasi normal baru. Nah, adanya pelonggaran itu kan maksudnya membangkitkan aktivitas masyarakat agar ekonomi dan segalanya jadi pulih. Tapi, nah ini jadi masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi tetap laksanakan prokes. Itu yang diinginkan oleh hidup normal yang baru ini. Betul. Ini si virus ini pinter. Bung Elman tadi juga dikatakan menunggu kelengahan kita. Saat menurun dulu ada Delta. Nah, kemudian setelah imunisasi hampir terpenuhi semua, ada Omikron. Betul. Sekarang anaknya ada lagi BA2, BA4, BA5. Nah, 3 hari yang lalu itu kasus baru di atas 2.000 masih. Betul. 2 hari terakhir ini di bawah 2.000. Saya batuk ini sudah 2 minggu lebih. Batuk berat belum khawatir juga. Bukankah lansia, anak-anak dan orang yang belum itu lebih rentan, ada apa? Ya, nah, jadi sebaiknya tadi kata Bu Elman betul. Posko di daerah masing-masing harus tetap ada supaya kami yang merasa khawatir nih bisa tes swab atau bisa vaksin atau dan lain sebagainya, sampai dengan isolasi mandiri itu. Jadi tetap laksanakan prokes karena itu efektif bukan saja mencegah COVID-19 tapi bahkan penyakit-penyakit lain juga. Jadi hiduplah dalam situasi normal baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Ibu Ong Meihua di Pejaten, Jakarta. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ong, siap untuk mengetatkan lagi ini prokes atau seperti apa Bu? Iya, insya Allah.
Masker tidak akan saya lepas, Bang. Sekalipun di dalam ruangan, sekalipun kita menghadiri pesta, atau kita ke mall. Nah, Ibu lihat, Peduli Lindungi hanya dipajang loh, Bang. Iya. Tidak formalitas digunakan lagi. Iya, formalitas. Iya, Bu. Jadi, sebaiknya juga Peduli Lindungi juga dipasang lagi. Baik. Agar COVID ini tidak meningkat, Bang. Karena kemarin yang meninggal itu ada 9. Memang COVID ini menurun. COVID tidak akan hilang, Bang. Karena itu virus. Dan virus ini sangat cerdik. Orang COVID tidak akan menghilang. Iya. Orang kan kena flu. Sekarang itu bukan kayak dulu. Kayak dulu kan COVID lalu bisa meninggal. Sekarang enggak. Jadi sebaiknya, masyarakat ini penanggapannya lain, Bang. Presiden mengatakan boleh di luar tidak pakai, tetapi tetap, Bang, prokes tetap dijalankan. Lalu disinfektan juga harus tetap kita pakai, agar hidup agar hidup ini sehat, bersih, Bang. Yang penting itu hidup bersih. Kita jaga apa yang dikatakan Bang Elman tadi, ngatakan kita harus jaga kesehatan kita. Memang, Bang. Kita harus hidup bersih, sehat. Kita belum tahu, Bang Leo, kalau orang OTG bisa nularin kita. Ini yang paling bahaya, Bang. Semoga dengan diadakannya booster kembali, masyarakat imun. Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong masih ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Elman. Selamat pagi, Bang Elman Saragi. Salam sehat selamat selalu. Pagi. Ya, silakan Pak John. Singkat padat saja, silakan pendapat Anda. Gini agar COVID-19 tidak mengganas lagi. Jadi ini pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak pada Metro TV, khususnya Bang Leonard dan Bang Elman Saragi. Begitu getolnya mengingatkan Metro TV ini kepada masalah kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya masalah COVID. Jadi begini, ini memang kalau saya cermati di daerah saya memang agak bingung juga kita kadang-kadang. Kenapa? Agak dilematis juga, Bang Elman. Di satu sisi TNI Polri masih getol, Begini polisi ini, saya mengucapkan selamat Hul Bayangkara 76 karena dia terdepan betul. Gerai presisi itu masih dibuka untuk apa? Vaksinasi ini. Yang malam dia. Tapi masyarakatnya abai masalah prokes kesehatan. Saya justru Bang Elman dalam mobil saya ini, saya tetap ada pakai apa? Orang tak ada saya kasih. Jadi kita memang betul. Mudah-mudahan kita janganlah lagi kita lengah lagi lah. Mulai lagi lah prokes ini. Terima kasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Kita melihat pemirsa masih bersemangat, tapi kita akan bahas selepas jeda. Bang Elman, bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita ini. Tadi Bang Elman, Bu Indra mengatakan harusnya kita hidup normal baru. Tapi kalau saya melihat banyak orang sekarang tidak mau menyematkan kata barunya. Mereka hanya pengen normal. Jadi ketika merasa COVID sekarang sudah aman, maskernya lepas semua, prokes semua lepas. Bagaimana, Bang? Ya, memang mau tidak mau kita harus menyerah kepada fakta yang ada. Faktanya apa? Berdamai ya? Kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Bahwa memang hidup kita sekarang harus dengan kenormalan yang baru. Tidak boleh lagi kita mengingat nikmatnya kenormalan lama ya. Sebelum ada COVID. Sebelum ada COVID ya. Bebas sebebas-bebasnya. Ya kan? Sekarang enggak. Begitu kita bangun, langsung tangan mengambil masker. Begitu kita pegang sesuatu, langsung cuci tangan. Itu penting. Dan tidak boleh berdempet-dempetan, duduk bisik-bisik. Memang itu nggak boleh lagi kita terlalu banyak menggunakan bisik-bisik. Itu kan nggak bisa. Kalau dulu kan bebas kita kan. Bebas. Nah, jadi sekarang menurut saya
supaya diri kita masing-masing aman, gunakanlah prokes secara ketat dan nggak ada kompromi. Itu penting. Walaupun pemerintah bilang boleh tidak pakai masker, silakan aja. Tapi saya tetap pakai masker. Jaga kesehatan masing-masing. Jaga kesehatan masing-masing. Kalau booster yang tadi dikatakan juga bahwa itu menjadi salah satu kunci, Bang. Tapi kan masyarakat karena meyakini sudah tidak ada COVID, akhirnya ya tidak maulah disuntik booster. Untuk apa? COVID-nya sudah tidak ada. Itu bagaimana? Nah itu yang terjadi. Saya baca di situs-situs begitu ada pernyataan akan digalakkan lagi booster, maki-maki yang ada. Masyarakat ya? Masyarakat itu maki-maki. Jadi ini yang saya mau katakan, mungkin karena dia belum kena. Saya pasti tidak mendoakan dia kena. Saya mendoakan tetap sehat. Orang yang maki-maki ini tetap sehat. Tapi kita kan nggak tahu. Besok lusa, tiba-tiba nyawanya lewat, diambil oleh COVID. Bagaimana lagi dia menyesal kan? Iya. Jadi ini yang saya katakan, inilah kewajiban ya gubernur, ya bupati, wali kota, camat, lurah, dan semua perangkat-perangkat pemerintah, ya TNI Polri, tetap harus mensosialisasikan bahwa COVID itu tetap ada di sekitar kita. Baik. Manakala Anda lalai, dia akan menyergap. Baik, biar itulah yang kita pegang, kita jaga juga kesehatan kita masing-masing. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, keputusan pemerintah untuk menjadikan kembali vaksinasi booster sebagai syarat bagi masyarakat untuk mengunjungi ruang publik seperti mal dan tempat wisata perlu segera dilaksanakan. Demikian halnya dengan ketentuan booster untuk menjadi syarat perjalanan dengan transportasi umum. Pengetatan memang tidak enak, namun ada saatnya pengetatan menjadi pilihan agar COVID-19 tidak semakin mengganas lagi menyerang kita. Mari terus jaga kesehatan kita masing-masing. Saya Leonard Samosir berterima kasih sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,